Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, hari kedua kita ini di Arena Banten, cuy. Jadi tepat di belakang saya, mungkin agak sedikit gelap ya men ya. Cuman saya ini ada di beberapa tempat yang dimana teridentifikasi kena banjir bandang atau kena tsunami di tahun 2018, cuy. Dan mitosnya, saya bakal ngajak kalian ke dalam. Itu ada salah satu rumah yang dimana pemilik rumah itu melakukan pesugihan dengan Nyi Roro Kidul. Dan let's go. Nah teman-teman, oke, ini tepat di jam 11 malam ya guys. Nah jadi ini ada beberapa villa atau beberapa hotel yang dulu terkena dampak tsunami dari tahun 2018, cuy. Nah ini dia salah satunya yang udah direnovasi ya men. Cuman hanya satu yang udah direnovasi, yang lainnya itu sempat kosong semua dan terbengkalai, cuy. Wow, dan aku mau coba ngecek kita ke titik awalnya aja guys ya. Di titik awalnya itu jadi ada beberapa rumah dan ada salah satu rumah yang dimana rumah itu ada gambarnya Nyi Roro Kidul, atau yang punya rumah itu dia bersekutu dengan Nyi Roro Kidul, cuy. So sangat luar biasa banget, saya udah bisa di ke tempat ini men. Dan saya mau ngajak kalian ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillahi sholihin. Wow, keren ya men. Dan ini sih menurutku sangat terkenal angker dan bisa kita lihat, cuy. Nah ini dia rumah yang teridentifikasi terkena banjir bandang terparah. Wow, ini dia, cuy. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillahi sholihin. Wow, sunyi tempat ini dan kotor banget, cuy. Katanya yang punya rumah ini melakukan salah satu pesugihan dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Yang gak kuat gue kalau malam hari ini kayak gini nih. Kalian tau gak? Nyamuknya itu parah banget, cok. Bismillah. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman. Tepat di belakang saya ini adalah salah satu rumah yang dimana rumah itu, yang punya rumah itu melakukan pesugihan dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, cuy. Paling luar biasanya, masih ada juga orang-orang di sini yang meminta angka togel atau yang meminta kekayaan di tempat sini, meskipun tempat ini nggak pernah dijamai oleh orang satupun. Oke, kita masuk ke dalam ya. Bismillah. Tadi saya sempat stay camp sih ke tempat ini. Terus banyak banget interaksinya juga. Assalamualaikum, permisi. Oh ini dia, cuy. Dan kita disuguhi sama poster Nyi Roro Kidul. Oh ini dia men, poster Nyi Roro Kidulnya, cuy. Dan ini masih banyak dupa-dupa yang bekas orang-orang meminta kekayaan di sini. Luar biasa. Kalian tahu nggak yang saya rasakan di sini? Di sini tuh hawanya panas dan juga di sini tuh hawanya benar-benar sumuk atau padat banget, udah kayak banyak aktivitas. Padahal ini tuh salah satu villa, men. Tuh ini hijau semua. Coba lihat. Wow. Aku mau ngajak kalian ke atas ya men. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di bagian-bagian tempat ini mitosnya itu terdengar sosok kuntilanak, yang dimana kuntilanak itu sering muncul di arena sekeliling ini, meskipun ada abjad atau ayat Quran itu ayat Allah. Terus ini basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah, tapi wow sangat luar biasa.
Saya tadinya itu stay camp di sini nih, guys. Di sini saya stay camp. Terus saya ke arah sana. Tapi di arena pojok sini, ini kayak ada orang yang ngintip. Dan juga saya mau pastikan juga di arena dalam sini. Ternyata ini yang kita lihat, cuy. Oke, ini yang kita lihat. Ini ada putih-putih kayak gini ya. Tadi kita sempat dapat putih-putih kayak gini. Jadi ini kayak ini ya, apa, atasan-atasan rumah ya, palang rumah. Saya matiin dulu saya. Ini udah hancur juga tuh tempatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillahi solehin, siapapun kalian. Wahai Ratu Pantai Selatan, wahai Nyi Roro Kidul, wahai sosok kuntilanak. Saya datang di sini untuk menantang kalian. Salam. So, saya kayak ada dengar suara wanita atau suara kuntilanak. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. So, tapi masih bagus banget ya men. Meskipun ini dari tahun 2018 cuy. Bisa kalian ketahui dari tahun 2018 tempat ini tidak pernah diisi oleh satupun orang yang masuk ke sini, terkecuali orang yang meminta kekayaan atau orang-orang yang selalu membuat pesugihan di tempat sini cuy. Wah, ini luar biasa men. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai masroqal jin, jabarkanlah dirimu. Kayak ada suara guys. Kayak ada suara cewek ya. Kayak ada suara cewek cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba turun ke bawah lagi ya kak. Nih saya coba turun ke bawah lagi. Dan kita bisa lihat beberapa tempat yang dimana ini bekasan-bekasannya guys. Tuh, ada piring semuanya, alat-alat. Tapi yang paling kerennya lagi, ini poster tidak hangus sedikit pun atau tidak terbawa air sedikit pun. Padahal kalian pasti tahu ya, di tahun 2018 lalu itu air memuncak karena geseran dari puncak gunung Krakatau itu berpindah cuy, atau anak gunung Krakatau ya men ya. Bismillah. Ini ada kuda-kudaan, anak-anak kecil kayak gitu. Nah, ini bekas-bekasannya. Sirullah zat sifat wujud hadir. Wow. Keren. Ini dia teman-teman. Gambar dari Nyi Roro Kidul. Ya sih, banyak orang yang menyalah aturan atau menyalahgunakan. Jadi sosok Nyi Roro Kidul itu sebenarnya ada. Cuy, itu ada bagi orang yang percaya akan adanya Nyi Roro Kidul, oke? Kita garis bawahi, ada, tapi bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang hanya mengenal itu sebagai budaya, mereka akan mengembangkan budaya itu. Tapi kebanyakan, ini menurut saya sekitar 70% orang-orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul itu sosok wanita yang sering memberi kekayaan atau memberi pesugihan. Ya, pesugihan itu sebetulnya ada, cuman kepercayaan manusia akan iman manusia akan digoyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak mempunyai ekonomi sedikit pun. Nah, ini dia. Makanya jin itu merubah dirinya menjadi sosok Nyi Roro Kidul atau menjadi sosok yang dipercayai oleh manusia itu sebagai pemberi atau membuat pesugihan. Dan saya bakal keliling lagi dan ini masih banyak lagi. Jadi ini hanya sebuah poster ya teman-teman, tapi banyak yang percaya bahwa poster ini sering memberi kekayaan. Wow, saya akan bakal ngajak kalian ke atas dan kita coba keliling ya men ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini dia
beberapa tempat yang terkena dampak-dampaknya. Dan juga ini juga ada dampak-dampaknya. Semuanya ini hotel atau villa. Dan tidak ada orang yang merenovasinya. Tapi ini kalau direnovasi lagi ini bagus banget cuy. Betul-betul bagus dan keren sih menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba cek ke arah sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Oh, coba di kanan kiri kita ini udah hancur dan total ya men ya. Bismillah. Dan ini mungkin di belakang rumahnya. Yang tadi nih. Kalian tau nggak? Di sini saya tuh betul-betul merinding banget cuy. Nggak tahu kenapa. Merindingnya parah banget, kayak ada kehadiran sosok yang dimana mereka ingin memunculkan dirinya. Cuman ya kembali lagi men, yang namanya jin itu sulit untuk kita ketahui dan sulit untuk kita cari sedikit pun itu. Makanya saya ekspor itu seperti ini apa adanya men. Astagfirullahaladzim. Tapi ya itulah jadi pelajaran buat kita cuy. Gedung yang tinggi kokoh pasti hancur sama air. Ya kejadian itu begitu cepat men. Mungkin kejadiannya itu malam hari kalau nggak salah. Kalau nggak salah malah sore ya, kalau nggak salah ya, sore atau malam itu. Dan nggak ada waktu 24 jam. Ini semua hancur diluluhlantahkan oleh air. Oh keren. Dan saya pun di sini tadi pas ekspor itu saya ceritakan ya guys ya. Tadi pas ekspor itu saya kayak didekati oleh sosok kuntilanak atau sosok cewek yang ada di sini. Ya nggak tahu kuntilanak ataupun nggak tahu yang lain ya, cewek kayak gitu. Dan mungkin energi di sini kuat banget karena ada salah satu gambar ini nih, gambar Nyi Ro Kidul nih di dalam ini nih. Ini di lantai 2-nya kita. Mungkin ya itu bisa jadi juga tuh. Karena apa? Jin itu suka digambar-gambar guys, digambar di poster, di batu, di hutan, di laut, terus di patung-patung. Nah, suka tuh mereka mendiami seperti itu tuh. Makanya ketika di rumah kita itu ada apa ya namanya, ada patung-patung itu, mereka suka mendiaminya itu, hantu itu atau jin itu. Ini tadi saya ke arah sini cuman ya dalamannya masih luas banget cuy, masih bagus. Aku coba mau ngajak kalian ke arah sini. Ini dia. Assalamualaikum. Nah mungkin ini beberapa tempat yang kena terdampaknya ya men ya. Tapi saya bisa nggak ya ke lantai sini ya? Aku mau coba cek dulu deh. Aku mau coba cek ke lantai atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gila cuy, habis semua. Wait. Saha orang. Siapa saya? Siapa saya? Siapa lo? Kayak ada suara ya. Cuman kita cuekin aja guys. Aku fokus ke sini, ke dalam. Coba ini bisa nggak ya ke dalam sini ya? Bisa nggak ya? Oh dia tuh lihat sini. Tapi udah hancur. Oh iya udah hancur semua. Hei anjir, kaget gue setan. Aku kira kuntilanak. Bikin kaget aja lo. Samsul. Ada kain guys. Tapi kalau kita sorot dari jauh teman-teman, ini tuh kayak kuntilanak guys tuh. Atau kayak sosok cuy. Anjir. Kaget saya, aku kira ini kuntilanak kak. Ternyata ini adalah sosok lagi. Ini adalah kain ini. Bikin kaget aja. Ya Allah. Jadi ini hancur semua ya guys ya. Untuk ke arena darat sini saya nggak bisa ke sini karena rimbun banget nih. Yang saya khawatirkan di sini ada ular juga guys. Sangat luar biasa dan menegangkan jalan-jalan kita ini. Saya akan mengajak kalian kita keliling. Kayaknya saya besok itu bakal ketemu sama orang dan dia mau mengajak saya ke rumah yang dimana rumah itu menjadi sarana santet di kota Banten. Yo. Itu dia teman-teman, perjalanan kita di
Arena Banten dan aku nyepil lokasi yang dulu terkena bencana tsunami pada tahun 2018. Nah, yes, buat kalian, kalau video saya nyampe ke akun-akun kalian, jangan lupa kalian bantu saya untuk like, komen, subscribe, dan jangan pernah bosan untuk ikut penelusuran saya. Ya, besok mungkin saya bakal ngajak kalian keliling lagi dan kita bakal jalan-jalan lagi. Dan jangan lupa pantengin terus di akunnya Bang Dul. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.